Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Alhamdulillah, segala puji hanya milik Allah Subhanahu wa taala, di mana Dia telah memberikan kepada kita semuanya nikmat yang begitu banyak. Dan di antara kenikmatan-kenikmatan yang telah Allah Subhanahu wa taala berikan kepada kita semuanya, yaitu berupa nikmat iman, nikmat Islam, nikmat sehat, nikmat kita bisa kembali menghadiri majelis ta'lim di salah satu rumah-rumah Allah Subhanahu wa taala yang kita cintai ini. Kita berharap kepada Allah Subhanahu wa taala, semoga apa yang kita pelajari pada malam yang berbahagia kali ini bisa kita amalkan dalam kehidupan sehari-hari, sehingga menjadi bekal amal soleh kita kelak ketika berjumpa dengan Allah Subhanahu wa taala di hari akhir nanti. Allahumma amin. Tak lupa pula salawat beserta salam semoga senantiasa tercurah limpahkan kepada Nabi kita yang tercinta, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, beserta para keluarganya, para sahabatnya dan umatnya yang senantiasa mengikuti sunnah-sunnah beliau hingga hari akhir nanti. Ikhwan sekalian rahimani wa rahimakumullah, insyaallah pada kesempatan malam yang berbahagia kali ini kita akan melanjutkan pembahasan Hilyah Thalibil Ilmi, salah satu karya tulis yang disusun oleh Syekh Ad-Doktor Bakar bin Abdullah Abu Zaid rahimahullahu ta'ala. Dan insya Allah pada malam hari ini kita akan melanjutkan urutan dari nasihat yang disampaikan oleh para ulama kita ketika mempelajari ilmu agama yang mulia ini. Sebelum kita masuk ke pembahasan, ini anak ada dua buku ya. Buku Matan Hilyah Thalibil Ilmi. Nah, cetakan Al-Wadi. Anak kasih gratis bagi yang bisa jawab pertanyaan. Sudah lama tidak ada kuis ya. Dulu sering banget ada kuis. Nah, sekarang coba diadakan lagi biiznillah. Pertanyaan pertama, kemarin kita membahas ada 5 nasihat yang harus diperhatikan oleh penuntut ilmu. Siapakah yang bisa menyebutkan apa sob? Siapakah yang bisa menyebutkan tahun wafatnya? Antum tahu? Nggak tahu. Siapa yang bisa menyebutkan 5 nasihat tersebut? Betul. Coba. Harus memiliki akal yang bagus. Terus agamanya harus bagus. Terus harus teliti. Terus produktif. Terus
memiliki sifat amanah. Masya Allah. Betul. Siapa nama antum? Oh ya, Fahsya. Fahsya? Bukan, siapa? Fahsya. Nah, bukan Fahsya ya. Bahaya kalau Fahsya. Nah. Fahsya. Nggak pakai hak. Nggak pakai hak. Nggak. Alhamdulillah. Pertanyaan kedua. Siapa yang bisa menyebutkan nama ulama yang ngasih nasihat itu? Siapa, Sob? Yang keras siapa? Utsman bin Khurrazzad. Nah, fadol. Barakallahu fiik. Tolong kasih ke belakang. Tip. Jazakumullahu khairan. Jadi kemarin kita membahas 5 nasihat dari salah seorang ulama, Al-Hafidz Syekhul Islam yang bernama Utsman bin Khurrazzad ya, rahimahullahu taala. Beliau meninggal pada tahun 282 Hijriah. Nah, adapun malam hari ini kita akan menyimak nasihat dari Imam Az-Zahabi rahimahullahu taala. Nasihatnya siapa? Imam Az-Zahabi rahimahullahu taala. Nam, tafadhal iqra. Qultu. Nam, hasbuk. Kita coba bahas sedikit-sedikit ya. Imam Az-Zahabi rahimahullahu taala mengatakan setelah beliau mendengar apa yang disampaikan oleh Utsman tadi, kemudian beliau menyampaikan, yaitu Imam Az-Zahabi rahimahullah, al-amanatu juz'un minad din. Amanah itu adalah bagian dari agama. Amanah adalah apa, ikhwan? Bagian dari agama. Maksudnya gimana? Maksudnya gimana, Fatan Qawi? Husni. Amanah termasuk bagian dari agama. Maksudnya gimana? Nggak tahu. Maksudnya gimana? Ya. Zukron antum? Maksudnya gimana, Haikal? Amanah bagian dari agama. Nggak tahu. Maksudnya gimana, ikhwan? Maksudnya adalah orang yang menjalankan amanah berarti dia telah baik agamanya. Karena amanah itu bagian dari agama. Berarti kalau orang menyelisihi amanah, berkhianat dengan amanah yang sudah diberikan kepada dia, maka agamanya dipertanyakan. Di situ ada kekurangan. Baik. Kemudian beliau mengatakan wadhabtu dakhilun fil hizqi. Dan yang namanya ketelitian, yang namanya apa? Ketelitian, dakhilun fil hidqi, itu termasuk kecakapan seseorang. Orang yang teliti itu tanda dia pinter. Orang yang teliti itu tanda dia pinter. Orang yang menjalankan amanah tanda agamanya baik. Orang yang teliti
dia berarti tandanya orang yang pinter. Walladhi yahtaju ilaihil hafid an yakuna. Adapun orang, ya, seorang hafid itu apa maksudnya? Orang yang hafal apa? Al-Quran dan hadis. Bukan cuma Al-Quran tok. Kalau di zaman sekarang ya terkenalnya orang yang hafal Al-Quran. Kalau zaman dulu terkenalnya hafid itu adalah orang yang hafal Al-Quran plus hadis. Minimal 1 juta hadis. Itu baru dapat gelar apa? Hafid. Nek Al-Quran tok durung. Itu cuma baru apa? Gelar di zaman ini. Kata Imam Az-Zahabi, barang siapa yang ingin menjadi hafid, maka dia harus memperhatikan beberapa hal berikut. Dia harus membutuhkan poin-poin berikut. Yang pertama, taqiyan. Yang pertama apa? Taqiyan. Apa itu taqiyan? Ketakwaan. Seorang penghafal Al-Quran, seorang penghafal hadis, maka sudah seharusnya dia bertakwa kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Jangan sampai dia sudah hafal ayat ku anfusakum wa ahlikum naro. Jagalah diri kalian dan keluarga kalian dari siksa api neraka, tapi dia tidak menjaga diri dari perbuatan-perbuatan maksiat, perbuatan-perbuatan dosa. Terus mana hafalannya? Maka butuh apa? Taqiyan. Butuh ketakwaan. Ini yang pertama. Kemudian yang kedua, zakiyan. Yang kedua apa? Zaki. Apa itu zakiyan? Pinter. Yang namanya zaki itu artinya berarti anak pinter. Masya Allah. Mana zaki? Nah, zaki itu artinya apa, ikhwan? Pinter. Cuma di sini, ya, di sini bukan di pondok ini. Maksudnya di sini pembahasan kita ini, Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin rahimahullahu taala menjelaskan pinter yang bagaimana. Beliau mengatakan wahuwal fitnah. Pinter di sini maksudnya adalah pinter al-fitnah, pakai to. Fitnah, udu fitnah. Apa ya kawan? Pinter yang fitnah. Apa artinya fitnah? Kalau fitnah antum sudah paham ya. Fitnah lebih kejam daripada pembunuhan. Nah ini pakai huruf to. Maksudnya bagaimana? Maksudnya adalah pinter yang akalnya itu tajam. Nggak sekedar apa? Nggak sekedar pinter. Tapi akalnya apa ya kawan? Tajam. Anak kasih contoh. Kisah nyata. Ada manusia jenius Paul ya kawan. Kisah nyata ini disebutkan dalam kitab-kitab biografi ulama. Orang ini berasal dari Bukhara. Namanya Muhammad bin Ismail. Siapa? Imam Bukhari rahimahullahu ta'ala. Dulu sudah ada medsos atau belum? Belum. Suatu hari ada desas-desus kabar Imam Bukhari akan berkunjung ke Baghdad.
Baghdad itu mana? Irak. Imam Bukhari akan berkunjung ke Baghdad. Dan pada saat itu, ikhwan, Baghdad adalah negara atau wilayah yang terkenal dengan ahli hadis yang begitu sangat banyak. Rata-rata penduduknya adalah ahli hadis. Mereka mendengar Imam Al-Bukhari, langsung viral. Ada imam besar mau datang. Ada imam besar mau datang. Pada apa? Pada menyampaikan kepada orang-orang lain. Maka pada saat itu, para ulama di sana sepakat, coba kita tes seberapa hebat kemampuan Bukhari dalam ilmu hadis. Maka Imam Bukhari pun didudukkan di suatu tempat. Ya. Di situ ada 10 ahlu hadis. Ingat ya, kalau anak menyebut ahlu hadis, itu udah otomatis hafal Quran, hafal hadis. Udu ahlu hadis, kayak udu mung sekedar ngajar hadis tok. Tapi apa ikhwan? Ahlul hadis, antum langsung kebayang orang yang sudah hafal Al-Quran, hafal hadis, beserta ilmu-ilmunya. Ada berapa orang tadi? 10 ahlul hadis. Jauh-jauh hari mereka ini sudah sepakat. Kita tes Imam Bukhari ini dengan cara kita berikan 100 hadis. Kita acak sanadnya. Antum tahu sanad? Fulan dengan fulan dengan fulan dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Fulan dengan fulan gitu. Ada berapa hadis? 100. Yang satu ditaruh di hadis 99. Yang 99 ditaruh di hadis yang kelima. Yang kelima ditaruh begitu, Pak. Diacak urutan apa? Kabarnya. Maka datanglah hari ujian tersebut. Dan Imam Bukhari nggak tahu akan seperti itu kan. Imam Bukhari itu taunya ada masalah hadis, coba apa? Akan saya coba telaah. Maka benar pada saat itu ada para ulama hadis yang ngetes ada berapa? 10 dan disaksikan oleh orang-orang awam. Baik Bukhari, coba. Ini saya ada 10 hadis, saya berikan kepada kamu. Kira-kira hadis ini kamu tahu nggak? An fulan, an Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dari tabi'in, dari sahabat, dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Bahwasanya beliau bersabda begini. Kamu tahu hadisnya? Saya nggak tahu hadisnya. Hadis kedua, an fulan, an Rasulullah SAW. Kamu tahu hadisnya? Saya nggak tahu hadisnya. Sampai 10 hadis, jawaban Imam Bukhari apa? Saya nggak tahu. Ana la a'rifuhu. Saya nggak tahu hadisnya. Kemudian ulama yang kedua, Bukhari, ada hadis ini. Sampai 11 ke 20. Ulama yang ketiga, berarti 21 sampai ke 30. Dan begitu seterusnya sampai 100 hadis, ikhwan. Ketika itu orang-orang awam pada heran. Kepriwe sih jere ulama hadis besar. Masa orang ngerti kabeh hadisnya? Padahal sing orang ngerti siapa? Ya wis pada ngomong. Setelah Imam Bukhari rahimahullahu taala mendengar 100 hadis itu, ikhwan, kemudian Imam Bukhari memperlihatkan kejeniusannya. Beliau langsung bilang ke ulama hadis yang pertama, wahai fulan, hadismu tadi sanadnya itu keliru. Harusnya fulan itu di hadis yang ini. Dan fulan yang di hadis ke-90 itu harusnya di nomor 2. Dan disebutkan sampai benar semua 100 hadis itu, ikhwan. Pinternya kayak ngapa ya? Pinternya kayak ngapa? Dan ini asli, bukan apa? Fiksi. Jos banget apa? Masya Allah. Coba sekarang antum menghafal nama 5 orang saja. Tadi saya dengar kabar dari Ustadz Syahrul. Ustadz Syahrul dari Ustadz Trisno. Ustadz Trisno dari Ustadz Aji. Ustadz Aji dari Ustadz Sukanto. Ustadz Sukanto dari Pak Warlan. Tadi beliau ngomong seperti ini, Pak Warlan. Antum ulang lagi coba. Bisa kamu tanah para ustadz ya? Ya saya ustadz. Wong ustadz keton. Lah ini Imam Bukhari nggak tahu. Nggak tahu apa wujud orangnya, tapi hafal itu, ikhwan. Dan kata Imam Ibnu Hajar, kata Imam
Ibnu Hajar, yang lebih menakjubkan dari itu adalah Imam Bukhari cuma dengar satu kali langsung hafal kesalahan-kesalahan itu semua. Dibenarkan tuntas sama beliau. Rahimahullahu ta'ala. Ini namanya Zakiyan al-fitnah. Zakiyan huwa al-fitnah. Yaitu pinter dan akalnya apa? Tajam sekali. Dan kalau antum baca biografinya beliau itu, Masya Allah, banyak kisah-kisah yang luar biasa. Itu salah satunya. Beliau juga pernah menegur gurunya ketika meriwayatkan hadis. Guru beliau yang bernama Ad-Dakhili rahimahullah meriwayatkan hadis, ada rawi yang keliru. Sama Imam Bukhari langsung dibenarkan. Maaf Syekh, itu ada yang keliru rawinya namanya. Bukan Abu Az-Zubair, tapi Az-Zubair bin Adi. Jadi gurunya ngomong apa? An Abi Zubair, an Sufyan, an Abi Zubair, an Ibrahim. Terus sama Imam Bukhari dicegat. Afan Syekh, itu ada yang keliru. Apa yang keliru? Bukan Abu Zubair. Terus siapa? Tapi Az-Zubair. Oh masa? Lalu gurunya masuk rumah, ngecek hadisnya. Oh iya, ternyata keliru. Masya Allah. Itu Imam Al-Bukhari rahimahullah. Maka pantas beliau dijuluki sebagai Al-Hafidh. Jeniusnya segitu. Jeniusnya seperti itu. Dan ketika itu beliau umurnya 11 tahun nih, Pak. Ketika ngoreksi gurunya Ad-Dakhili. Ya. Umurnya berapa? 11 tahun. Antum birah? Ya, ana sing 18, ya, ana sing 17, ana sing 20. Sudah ngoreksi kesalahan guru berapa? Baik. Ini yang keberapa? Kedua. Yang pertama apa tadi? Taqiyan. Yang kedua zakiyan. Yang ketiga nahwiyan. Apa nahwiyan itu? Mengerti hukum-hukum nahwu. Ya minimal hukum-hukum dasar. Jangan sampai ketika baca kitab salah harokat, ya. Ya kalau sekali dua kali sih nggak apa-apa, ana juga kadang salah. Gitu. Tapi kalau salah terus dirabrak, apa yang ngasih artinya keliru, ya bahaya. Wa qad taqaddama dzikruhu. Apa artinya? Telah berlalu penyebutannya. Diwaca waqad taqaddama dzakaruhu. Nah ya, beda artinya. Bagaimana supaya kita tahu cara membaca ini? Ya dengan nahwiyan itu. Tahu dengan nahwu bagaimana kalimat yang pas untuk dibaca, harokatnya. Ini yang keberapa? 3. Kemudian yang keempat, lughawiyan. Nah, di sini Syekh Ibnu Utsaimin rahimahullah menjelaskan lughawiyan maksudnya adalah dia menguasai shorof. Dia menguasai ilmu apa? Shorof. Dalam mentasrif itu sudah cepat. Kata bayak tubuh kitabatan, katibun maktubun, dan seterusnya. Fa'ala yaf'ulu fa'lan. Fa'ilun maf'ulun, istaf'ala yastaf'ilu istif'alan, mustaf'ilun mustaf'alun. Wis langsung sat-set. Ya. Itu namanya lughawiyan. Yang pertama taqiyan, yang kedua zakiyan, yang ketiga apa tadi? Nahwiyan, yang keempat lughawiyan, kemudian yang kelima zakiyan. Apa bedanya? Bedanya zaki sama zaki. Kalau zaki tadi apa? Pintar. Kalau zaki, suci. Suci, bersih. Kenapa perlu ini ditambahkan? Nah, di sini Syekh Ibnu Utsaimin rahimahullah menjelaskan. Kenapa kok perlu? Beliau menukil ucapannya Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullah. Bahwasanya seorang ahli ilmu itu tidak cukup punya kecerdasan saja, tapi juga
butuh kesucian jiwa, Ikhwan. Apa? Seorang ahli ilmu, seorang penuntut ilmu, maka dia itu enggak cukup sekedar apa? Pinter. Tapi juga butuh kesucian jiwa. Karena orang yang pinter itu banyak, Ikhwan. Orang yang pinter itu banyak. Dan mendapatkan kepintaran itu mudah. Mendapatkan kecerdasan itu apa? Mudah. Yang sulit adalah kecerdasan diiringi dengan hati yang suci. Itu sulit. Kecuali yang diberikan taufik oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya, antum bisa lihat di beberapa negara yang mana di situ banyak orang pinter, tapi pinternya keblinger sampai nilep duit rakyat. Itu pinter apa enggak? Mereka pinter-pinter, ya kan? Kebanyakan ya, ora kabeh, kebanyakan. Tapi pinternya keblinger. Keblinger gue apa? Kelewatan, ya, melampaui batas. Pinter-pinter tapi ngorupsi dana haji misalnya. Allahu Akbar. Apakah orang-orang yang pada korupsi itu langsung, Ikhwan, langsung korupsi ketika dia menjabat? Tidak. Diawali pas cilikane beda sering korupsi gue. Duit SPP nggo tuku sepatu. Duit kiriman nggo jajan walau nggo top up. Nah, siapa gue? Nah. Duitnya kancane diambil, uang kas katanya untuk beli peralatan, tapi untuk beli baju, ngegame. Itu tuh cikal bakal naudzubillahi min dzalik menjadi para koruptor. Hati-hati. Menipu, memanipulasi, curang, itu adalah sifat-sifat benih-benih apa, Ikhwan? Koruptor. Hati-hati ya. Hilangkan itu, hilangkan. Mumpung antum belum terlambat. Mumpung antum belum menjabat. Mumpung antum belum pegang uang rakyat yang banyak. Harus benar-benar dilatih kecerdasan antum diiringi dengan kesucian jiwa. Ini sangat penting. Syekhul Islam pernah mengatakan, innahum utu fuhuman wa ma utu uluman. Sesungguhnya mereka itu diberi pemahaman dan juga apa? Mereka diberikan pemahaman tapi mereka tidak diberikan ilmu yang benar. Wa utu zakaan wa ma utu zakaan. Mereka itu pinter tapi mereka hatinya tidak suci. Mereka diberikan kecerdasan tapi mereka tidak mendapatkan kesucian. Jangan sampai kita menjadi orang yang seperti itu. Nauzubillahi min dzalik. Kemudian yang berikutnya adalah hayyiyan. Seorang alim, seorang hafid, seorang penuntut ilmu, maka hendaknya dia memiliki sifat malu. Memiliki sifat apa? Malu. Yaitu malu dalam hal-hal yang tercela. Bukan malu dalam hal-hal yang terpuji, bukan. Malu kalau dia melakukan perbuatan maksiat secara terang-terangan, ngajak orang lain untuk berbuat maksiat, ngajak orang lain untuk kabur, ngajak orang lain bikin contekan, ngajak orang lain ini dan itu. Nah, harusnya malu penuntut ilmu, ya. Jangan malah barbar seperti itu. Kemudian yang terakhir, ya, poin yang terakhir, yaitu salafiyan. Salafiyan, apa ya salafiyan? Ini pernah kita bahas 2 tahun yang lalu di kitab ini. Siapa sing kemutan? Ada pembahasan kun salafiyan. Kun salafiyan? Masya Allah, alal jadah. Apa artinya? Fairuz?
Jadilah seperti pendahulu yang soleh. Siapa pendahulu yang soleh? Para sahabat radhiyallahu anhum ajma'in. Nah, Imam Az-Zahabi rahimahullah, beliau mengatakan salafiyan. Seorang penuntut ilmu itu harusnya berada di manhaj salaf. Yaitu manhaj yang mengikuti metode belajarnya siapa, ikhwan? Para sahabat radhiyallahu anhum ajma'in. Para tabi'in, tabi'ut tabi'in, dan orang-orang yang mengikuti jejak mereka. Ini salafiyan. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Ada berapa? 6? Oh 7. Masih ada tambahan dari beliau. Fadhal Iqra. Nah, intaha. Ini ucapan beliau tambahan ya. Dan habis ini kita selesai insyaallah. Kemudian beliau mengatakan seorang hafid, orang yang hafal Al-Quran, orang yang hafal hadis, penuntut ilmu sejati. Ini beliau mengatakan, Masya Allah, mungkin di zaman beliau ya. Kalau di zaman ini, wallahu alam. Yakfihi an yaktuba biyadaihi mi'atai mujallad. Paling tidak penuntut ilmu itu, ya, seorang hafid itu, seorang alim itu bisa menghasilkan karya tulis dari ilmu dan tangannya sebanyak 100 jilid. Minimal berapa? 100 jilid. Minimal. Antum wis pirang jilid? Buku kadang belompat-lompat ya. Buku tulis kadang urung kebek wis pindah buku anyar. Ini kata beliau berapa? 100 jilid. Wa yuhassila minad dawawin al-mu'tabarah 500 mujallad ya, mi'ati mujallad. Dan paling tidak dia bisa membuat syair-syair yang benar paling tidak sebanyak 500 jilid. Allah. Berat. Sampai-sampai dalam syarah ini Syekh Utsaimin mengatakan mana perpustakaan yang bisa nerima syair sebanyak 500 jilid. Mungkin, kemudian beliau mengatakan mungkin itu mampu di zamannya Imam Zahabi. Kalau zaman kita wallahu musta'an gitu kata Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin. Ya, kata Ibnu Utsaimin rahimahullah. Itu di zamannya Syekh Muhammad bin Shalih Utsaimin, ikhwan. Beliau mengatakan wallahu musta'an. Apalagi kalau di zaman ini bikin syair sebanyak berapa? 500 jilid. Wong kadang bikin 2 bait saja kita bingung. Syair antum tahu syair? Nazam ya. Terus apa lagi? Ya nasr enggak ya? Kadang kita cuma apal 1 bait, 2 bait. Atau misalnya 3 bait, 4 bait. Ini kata beliau nulis karyanya sendiri syair sebanyak 500 jilid. Wa alla yaftura min talabil ilmi ilal mamat. Dan sudah seharusnya penuntut ilmu itu tidak bosan-bosan untuk terus belajar sampai mati biniyatin khalisah wa tawadu. Dengan niat yang ikhlas dan penuh tawadu. Wa illa fala yata'an. Kalau tidak seperti itu maka dia telah memperberat dirinya. Orang yang belajar tidak ikhlas, orang yang belajarnya tidak tawadu, ikhwan, kata Imam Az-Zahabi, dia telah memperberat dirinya sendiri di dunia dan juga di akhirat. Wallahu ta'ala a'lam bishawab. Tafadhal adzan. الله أكبر الله
أكبر الله أكبر الله أكبر أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن محمدًا رسول الله أشهد أن محمدًا رسول الله حي على الصلاة حي على الصلاة حي على الفلاح حي على الفلاح الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah. Mabad. Kita ke pertanyaan. Kalau ada yang bisa ana jawab ya ana jawab, kalau enggak ya antum tanya ke ustadz yang lain ya. Assalamualaikum Ustadz. Waalaikumsalam. Ana mau nanya tapi maaf di luar tema. Misalnya bapak saya sholat 5 waktu, tapi bacaan sholatnya pakai bacaan
NU. Nah, bacaan NU itu sahih enggak Ustaz? Bacaan NU sih gimana? Ya kalau beliau NU, Muhammadiyah atau apa, kalau bacaannya jelas, tumakninah, rukun-rukunnya terpenuhi ya enggak apa-apa, salat di belakang beliau. Bacanya jelas, alhamdulillahi rabbil alamin itu. Maka enggak apa-apa. Tapi nek dolin, amin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ngerti salam. Nah itulah batal. Kenapa batal? Kenapa batal salat kayak gitu? Tidak tumakninah. Karena tumakninah itu rukun, nggak boleh ditinggalkan. Tapi kalau bapak antum atau imam siapapun, bacaannya tumakninah, bacaannya jelas, tumakninah gerakannya, nggak kayak ayam mematuk, ya maaf. Maka tidak apa, salat di belakang beliau. Wallahu ta'ala a'lam bishawab. Assalamualaikum, waalaikumsalam warahmatullahi. Semoga Ustadz dan yang mendengarkan kajian rutin malam Ahad selalu diberi kesehatan. Amin. Dan bisa masuk surga tanpa hisab, tanpa azab. Amin. Masya Allah. Walahu bil misal. Semoga yang mendoakan juga mendapatkan yang demikian. Amin. Abang Ustadz izin bertanya. Kan kalau ngatain orang kafir itu yang ngatain jadi kafir? Ya enggak ya. Ngatain orang kafir, menuduh maksudnya ya. Menuduh misalnya fulan itu kafir. Itu kalau misalnya tuduhan tersebut tidak terbukti, enggak langsung jadi auto kafir. Nanti suatu saat tuduhan itu akan balik kepada orang yang menuduh jika tuduhan tersebut tidak terbukti. Jadi bukan langsung auto kafir. Oh kafir, langsung jadi kafir, enggak. Kalau niatnya bercanda gimana Ustaz ya? Bercanda apa langkah sing liyane sih? Jangan bercanda seperti itu. Apakah harus bersyahadat? Ya enggak lah. Enggak, ikhwan. Jadi jangan bercanda seperti itu dan jangan bermudah-mudahan apa ikhwan? Nuduh orang kafir. Dan enggak cuma dalam tuduhan kafir saja. Tuduhan misalnya. Tuduhan apa misalnya? Ini orang kelainan ya. Menuduh orang suka sesama jenis. Difitnah padahal aslinya tidak. Hati-hati. Mbok mbaluk. Mbok kan? Mbaluk. Mbaluk itu apa? Ia kena sendiri, dirinya sendiri yang malah suka sesama jenis, na'udzubillah. Maka hati-hati, jaga lisan. Jangan suka menuduh person. Person nggak boleh ya. Nggak boleh apa? Menuduh person. Antum tahu menuduh person? Mengatakan fulan ini, fulan begini, nggak boleh. Wallahu ta'ala alam bishawab. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Ustaz, izin bertanya, apa hukumnya main app tapi taruhan uang? App siapa? Anda juga nggak tahu. Perang ya? Kalau nggak salah perang. Ya, nge-game aja lebih baik ditinggalkan. Karakternya ada yang memperlihatkan aurat atau tidak? Berarti sudah. Nggak usah nge-game. Apalagi ditambah taruhan uang. Judi ya. Jika terlanjur apakah diampuni? Ya diampuni kalau bertaubat. Sebelum antum terlambat maka bertaubat. Wallahu a'lam. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Ustaz, apakah boleh seseorang berjualan Al-Quran? Apa pertanyaannya? Apakah boleh seseorang berjualan Al-Quran tapi dia berniat menjual kertas dan covernya?
bukan menjual ayat sucinya. Nah, ini perlu dijelaskan ya. Menjual Al-Quran itu boleh, bukan menjual ayat suci itu. Menjual ayat suci Al-Quran, menjual ayat Al-Quran itu adalah ketika orang menyampaikan dalil, maknanya diselewengkan. Paham antum ikhwan? Misal nih contoh, Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Huwallazi khalaqalakum ma fil ardi jami'an." Allah Subhanahu wa taala menciptakan apapun yang ada di muka bumi ini semuanya untuk kalian. Jami'an. Jami'an artinya apa? Semuanya. Lalu ada ustadz ngawur ngomong, narkoba itu halal. Narkoba itu halal. Dalilnya apa? Tadi Allah menciptakan segala sesuatu yang ada di muka bumi ini untuk kalian. Itu dalilnya. Narkoba termasuk bagian dari dunia, bukan? Nah, itu baru menjual ayat Allah namanya. Dan dosanya besar sekali, Ikhwan. Besar. Antum jangan menjadi ustadz-ustadz yang mata ranjang, ya. Jangan sampai antum menjadi ustadz-ustadz yang menjual ayat-ayat Al-Quran, yang berdalil pakai Al-Quran, berdalil pakai hadis, tapi maknanya ngawur. Maknanya apa? Ngawur. Itu baru namanya menjual ayat Allah dengan harga yang murah. Jadi kalau jual Al-Quran, jual mushaf, itu tidak mengapa. Wallahu a'lam bishawab. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Ustaz, misal anak jual jajan ke teman anak, terus anak jualnya 8.000 hari ini. Kalau besok 10.000, itu termasuk riba enggak Ustaz? Riba itu kan pinjaman yang ditambah. Lah antum ini jual beli ya enggak? Wallahu a'lam bishawab. Ustaz, kalau Zakaria artinya apa Ustaz? Zakaria nama Nabi. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam. Ustaz, buku Syekh Abu Abdul Qadir Jawas, namanya bukan Abu Abdul Qadir ya. Ustaz Abdul Qadir Jawas ya. Ustaz Yazid bin Abdul Qadir Jawas rahimahullah. Atau ini yang dimaksud Syekh Abdul Qadir Jailani, tapi ini belum di terakhirnya Jawas ya. Ya mungkin maksudnya Ustadz Yazid mungkin rahimahullahu ta'ala. Apakah itu sahih Ustadz? Dan beliau manusia biasa, ya kadang tulisannya ada kekeliruan, itu wajar ya. Nggak ada buku yang sempurna, itu nggak ada kecuali Al-Quran. Dan ini pernah dialami oleh Imam Al-Muzani rahimahullah. Kalau nggak salah Imam Al-Muzani ketika membaca bukunya Imam Syafi'i, baca kitab Risalah kalau nggak salah sebanyak 70 kali. Membaca kitab Risalah kalau nggak salah sebanyak berapa? 70 kali. Tebalnya segini, Pak. Dan setiap kali membaca kitab Risalah itu 70 atau 80 kali, Imam Muzani selalu menjumpai ada kesalahan yang ditulis oleh Imam Syafi'i. Kemudian beliau mengatakan, dari sinilah aku menyadari tidak ada kitab yang paling sempurna kecuali kitab Al-Quran. Jadi semua buku itu pasti ada kekurangannya. Ya, pasti ada kekurangannya. Wallahu a'lam bishawab. Naktafi ikhwan wa nakhtatim. Subhanakallahumma bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi washabihi ajma'in. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.